Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam KIS pada sore hari ini. Dan saya bersyukur bahwa kita semua sudah mengalami masa-masa pandemi yang sedemikian memberatkan kita, sedemikian membebani kita, saudara ya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan senantiasa memberikan kekuatannya kepada kita. Ya, saya bersyukur saudara, kita semua menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pandemi ini, saudara ya. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan yang kami sembah, pencipta langit, bumi, laut serta isinya. Tuhan yang memegang teguh kasih setianya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang begitu mengasihi kami, merangkul kami, senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, boleh belajar firman Tuhan, dan itulah satu-satunya harta yang terindah di dalam kehidupan kami, yang senantiasa membimbing kami, memimpin kami. Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, untuk kami boleh menikmati firman Tuhan, boleh menyegarkan kembali hidup kami, memberi kekuatan baru, dan kami senantiasa boleh memandang kepada kebesaran tangan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan membuka di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ya, saudara. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang, kalau kita lihat di Lukas 15 ini mulai ayat 1-nya, Tuhan Yesus sedang berbicara, kemudian ada orang-orang berdosa, ada pemungut cukai ya yang hadir, kemudian orang-orang Farisi ahli Taurat ini di sekitar itu mereka bersungut-sungut. Mereka berkata di ayat 2 itu, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, kelihatannya ini orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini, mereka ini sangat tidak senang, tidak suka ya. Ya, mereka berkata, orang-orang berdosa, pemungut cukai ini makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menjawab, dan kita akan melihat di sini bahwa Tuhan Yesus dia akan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sangat menunjukkan bagaimana kasih Tuhan terhadap orang-orang berdosa. Ayat 3, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi pertama Tuhan Yesus menceritakan, kalau ada seorang mempunyai 100 ekor domba, kemudian satu hilang, tentu akan dicarinya domba tersebut. Dan dikatakan di sini, setelah ia menemukannya, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang. Kemudian ada juga perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ya, ada dikatakan di sini ada seorang perempuan mempunyai 10 dirham. Jika ia kehilangan satu di antaranya, tidakkah ia akan menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, ada domba yang hilang, ketemu. Kemudian ada dirham yang hilang, dicari sedemikian rupa sehingga ketemu. Dan Tuhan Yesus juga menerangkan di sini ada perumpamaan mengenai anak yang hilang. Kalau tadi bicara mengenai domba, ini satu ekor. Kalau bicara mengenai dirham, ini bicara satu buah, saudara ya. Tetapi luar biasa di sini, anak yang hilang. Ayat 11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada 2 anak laki-laki. Saudara, ketika menyampaikan anak yang hilang, ini ada 2 anak yang hilang. Ya. Ada yang bungsu, ada yang sulung. Kita tahu semua ceritanya, saudara ya. Nah, ini ada 2 anak yang hilang. Anak yang bungsu ini anak yang pergi dari rumah bapaknya, ya, pergi jauh, saudara. Tetapi anak yang sulung tinggal di rumah. Ya, tetapi Tuhan Yesus di sini menyatakan secara jelas sekali bahwa 2 orang. Ada 2 orang. Jadi seringkali kita hanya mendengar 1 orang yang hilang. Tetapi sesungguhnya di sini Tuhan Yesus memperbandingkan ada orang yang hilang jauh, ada orang yang hilang tetap di dalam gereja, tetap di dalam keluarga Allah. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anak ini seperti kita baca tadi ada 2 macam ya. Kalau kita melihat kisah anak bungsu ini dia itu minta warisan. Warisan itu akan dibagikan kalau orang tuanya atau ayahnya itu sudah meninggal, saudara. Jadi ini kita melihat seorang anak yang meminta warisan orang tuanya. Rupanya anak ini atau orang ini, dia itu mungkin bosan, mungkin tersinggung di gereja, mungkin menerima sesuatu hal yang membuat dia tidak nyaman lagi, tidak mau lagi tinggal di gereja, dia mau pergi jauh, saudara ya. Dan ketika dia dikatakan bahwa dia minta warisan, itu menggambarkan mungkin istilah yang lebih tepat ini seorang yang murtad, saudara ya, yang sangat kurang ajar. Mungkin dia menganggap Tuhan itu mati. Selama ini dia mungkin di gereja ini membuat dia bosan, membuat dia maunya memberontak, ya saudara ya. Dia meminta warisan itu artinya dia menganggap bahwa bapaknya sudah meninggal. Orang ini, dia menganggap Tuhan sudah mati. Kemudian dikatakan dia menjual seluruh miliknya. Saudara, kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan, saudara ya. Dan anak ini, dia mungkin anggap seluruhnya itu milik dia. Ya, dia jual seluruh miliknya. Jadi segala sesuatu itu miliknya dia. Ya, harta yang ada pada orang ini. Kemudian juga dia bilang bahwa hidup saya, ya, uang saya. Ya, jadi dia merasa semua milik dia. Padahal semua itu adalah titipan Tuhan. Semua itu adalah hal-hal yang dipercayakan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga mengenai waktu, bahkan kesehatan kita. Itu adalah milik Tuhan. Tetapi kita merasa sehat, merasa kuat, merasa kita ini mampu melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Saudara, kita merasa bahwa segala sesuatu itu milik kita. Padahal jelas sekali firman Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, tadi dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke negeri yang jauh. Pergi jauh itu artinya, saudara, dari kehidupan yang sebelumnya. Dia pergi ke suatu kehidupan yang sungguh bertentangan, sungguh terbalik dengan apa yang sebelumnya. Ya, sejauh timur dari barat, itu jauh sekali. Dia pergi jauh, dikatakan. Ya, seperti itu. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia meninggalkan segala sesuatu tanpa rencana untuk kembali. Ya, dikatakan di sini, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Memboroskan, saudara.
Seorang yang jauh daripada Tuhan, seorang yang jauh daripada persekutuan anak-anak Tuhan, tidak akan memikirkan hal-hal untuk dia kembali, saudara ya, karena dia merasa bahwa segala sesuatu dia bawa, dia ada, dan kemudian dia merasa berhak untuk memboroskan waktu, memboroskan segala sesuatu, ya, menggunakan segala sesuatu untuk dia mencari seolah dalam tanda kutip adalah kebahagiaan buat dia, ya. Nah, saudara, jadi jelas sekali bahwa anak bungsu ini dia pergi kemudian melakukan segala sesuatu yang dia mau, saudara ya. Dia melakukan segala dosa yang dia bisa lakukan, saudara ya. Nah, tetapi kemudian firman Tuhan menyatakan di sini, perumpamaan ini Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan di sini ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kita melihat, saudara, bahwa dengan memboroskan segala sesuatu, ya, waktu kita boroskan, kita lakukan segala sesuatu seenaknya, saudara ya. Ini tiba-tiba kita merasa umur kita sudah bertambah, ya, kita kehilangan banyak kesempatan dan kita melihat masa depan kita sudah sungguh tidak jelas, saudara. Di sini dijelaskan juga bahwa ada bencana kelaparan. Mungkin bencana kelaparan secara keseluruhan, mungkin ada pandemi secara keseluruhan, tetapi ada juga kemiskinan, kemelaratan rohani, saudara ya. Ini mulai dirasakan oleh anak bungsu ini. Dia melarat dia. Kemudian ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, anak bungsu ini diceritakan bahwa dia sudah kehabisan segala sesuatu. Bahkan dia mencari kerja. Dia mencoba mempertahankan hidupnya. Dia mencari kerja, ya, untuk makan, untuk hidup, saudara ya. Nah, kita melihat ada satu kehidupan anak bungsu ini, sehingga dia kemudian hidup seenaknya, hidup bergaul dengan dosa senantiasa, saudara ya. Dan itu jelas sekali. Sementara kalau dosa itu, saudara ya, kalau kita melihat Ibrani ya, di Ibrani 11 ayat 25 ini menceritakan mengenai Musa. Kalau 24-nya dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi dosa itu hanya sementara dinikmati. Yang namanya kebahagiaan dari dosa itu, saudara, seorang filsuf mengatakan bahwa kebahagiaan itu seperti buih, ya, sekejap aja dia hilang. Ketika kita mencapai sesuatu, seolah-olah kita merasa bahagia di situ, tapi sekejap hilang. Itulah yang disebut kebahagiaan di luar Tuhan, saudara ya. Nah, ini yang dialami oleh anak tersebut, anak bungsu tersebut. Jadi dia kerja ke, katakanlah, peternakan babi seperti itu, saudara. Saya pernah ikut satu drama atau sandiwara di sekolah minggu dulu, saudara ya. Dan kemudian saya itu mendapatkan peran sebagai tukang babi ini, saudara ya. Nah, tetapi ini guru sekolah minggu atau sutradaranya itu selalu dia menegur saya, katanya, kamu itu jadi tukang babi yang bengis, yang jahat. Jadi coba mukanya atau mimik mukanya itu kamu tuh mesti kelihatan jahat gitu ya. Nah, saudara, saya mencoba, tetapi kelihatannya agak sulit ya buat saya gitu untuk memerankan mimik muka yang jahat gitu ya. Bahkan pengen ketawa aja jadinya gitu ya. Nah, jadi sampai pada waktu mau pementasan itu, ini sang sutradara tetap bicara pada saya, kamu tuh kurang satu aja katanya, mimik muka kamu itu mesti bengis. Gimana itu raut mukanya supaya kelihatan bahwa kamu sebagai tuan yang memiliki babi ini bengis gitu ya. Nah, saudara, sebelum pertunjukan diomongin begitu ya. Jadi saya
pikir-pikir mau gimana lagi muka saya gitu ya. Nah, jadi ketika pementasan berlangsung, saya tahu bahwa mimik muka saya tentu tidak bisa memenuhi keinginan saudara ya. Jadi pada waktu anak bungsu ini diperankan teman saya, anak bungsu ini sedang mau makan ampas babi itu, saya tarik rambutnya, kemudian saya tarik, kemudian saya dorong keluar saudara gitu ya. Nah, setelah itu jadi diusir si anak bungsu ini. Kemudian setelah drama itu, sang sutradara dia bicara sama saya, saudara ya, wah kamu pintar juga ya katanya gitu ya, bisa memerankan dengan begitu bagus katanya. Ya, puji Tuhan saudara. Tetapi teman saya yang memerankan anak bungsu ini marah sama saya saudara ya. Dia bilang, kenapa kamu itu ini katanya jenggut rambut saya dan sebagainya seperti itu. Saya hampir jatuh tahu katanya. Saya bilang tuh, ya ini udah habis, kan saya mesti jadi orang yang bengis. Dia bilang itu nggak ada di skenario kok, apa segala macam. Waduh, marah-marah saudara ya. Nah itu si anak bungsu ini, kalau sekarang kita pikir-pikir saudara, ketika dia sedang diusir, ketika dia mau makan sisa ampas itu ya. Nah saudara, kita melihat bahwa anak bungsu ini dia ada di dalam situasi yang titik terendah dalam hidupnya. Titik terendah di dalam hidupnya. Jadi anak ini dia itu melihat bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi, ya. Dan disitulah begitu menderita dia, dan dia akan sungguh-sungguh kembali melihat bahwa di dalam Tuhan satu-satunya penyelamat, saudara ya. Nah, kalau kita melihat itu anak bungsu ya, kalau kita melihat anak yang sulung, saudara ya, apa yang menjadi masalah dengan anak yang sulung ini? Anak sulung ini dia tinggal di rumah, ya, dia ini setia di rumah begitu ya, setia. Dia membantu bapaknya mungkin ya. Kalau kita mungkin ini orang-orang yang aktif melayani ya di gereja ya, yang bahkan mengatakan 7 hari dalam seminggu melayani Tuhan, ya. Tetapi ada banyak firman Tuhan mengatakan bahwa kita di dalam persekutuan kita ini, kalau kita lihat di dalam Filipi ya, Filipi 2 ayat 2 itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, Rasul Paulus dia melihat bahwa ada masalah ini di jemaat di Filipi ini, ya. Ada orang-orang yang tidak sehati, ya. Ada orang yang tidak satu tujuan, ya. Dan ada yang banyak mencari kepentingan diri sendiri. Ada yang mencari puji-pujian yang sia-sia, ya. Ada yang tidak rendah hati dan yang tidak menganggap orang lain itu lebih daripada dirinya sendiri. Makanya Paulus menasihatkan hal yang seperti itu. Di sini kita bisa mengerti, saudara, kenapa di gereja kita juga disampaikan bahwa ada penginjilan ke dalam dan keluar, ya, keluar dan ke dalam. Dulu saya berpikir-pikir, kok ada penginjilan ke dalam ya? Tetapi rupanya seperti perkataan Paulus ini, ada banyak masalah juga, saudara, di dalam persekutuan kita, anak-anak Tuhan. Rupanya hari demi hari, karena kita tidak mengalami hal-hal yang masalah, semuanya baik-baik saja, seolah-olah seperti itu, saudara ya. Nah, ini menimbulkan hal-hal yang tadi dikatakan, sehingga Paulus menasihatkan di sini, hendaklah kamu sehati sepikir, hendaklah kamu itu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Doa ini sering kali terjadi, saudara ya, di dalam persekutuan di kita, saudara, di kebaktian kita, di persekutuan di gereja kita. Rupanya ada banyak hal-hal yang kita mungkin tidak sadar, tidak menyadari, tetapi hal ini terjadi, saudara ya. Jadi kita ini kehilangan sejahtera kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, saudara ya. Kita tidak menyadari, tapi kita merasa bahwa semua baik-baik saja kok. Ya, kita melayani bahkan, ya. Tetapi kita juga banyak mengkritik, banyak mengecam, ya. Seringkali kita mengatakan bahwa orang lain itu tidak benar melakukan ini, harusnya begini dan sebagainya, saudara ya. Kita mempunyai standar tertentu bagaimana semua melayani Tuhan. Ya, bagaimana kita melakukan persekutuan di gereja kita ini. Dan kita juga senantiasa kadang-kadang lebih mengingat, kita lebih mudah untuk mengingat-ingat kesalahan orang daripada kebaikannya. Ya, seringkali kita nggak sadar ya di gereja kita terjadi seperti itu ya. Dan orang-orang seperti ini tuh sulit menerima pendapat, ya, suka berdebat, ya, merasa diri lebih pintar, kemudian juga mudah tersinggung, saudara ya, apa-apa tersinggung gitu ya. Masalahnya apa, saudara ya? Karena kita merasa bahwa kita ini anak sulung, kita punya haknya buat itu, ya. Dan kita mengatakan bahwa kita ini nggak pernah melanggar kok, ya. Tadi katakan bangga melayani Tuhan 7 hari dalam seminggu, ya. Itu dikatakan righteousness by work, saudara ya, pembenaran karena usaha, karena pekerjaan, karena perbuatan, ya. Jadi kita tidak merasa, saudara, kita seringkali disampaikan di tiap khotbah itu, kita ini adalah orang-orang berdosa yang melakukan dosa, yang menderita karena dosa, ya, dan tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa hanya melalui Tuhan Yesus. Saudara, kita ini tidak menyadari. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang terhilang juga di dalam, saudara ya. Saya teringat di kemajelisan kita ini sedang mau digalakan lagi besuk, saudara ya, besuk. Jadi kita coba kembali kita menjenguk saudara-saudara kita yang sudah lama tidak ke gereja, ya. Kita kan baru mulai lagi ada onsite, ya. Gereja akan mulai normal kembali seperti sebelum pandemi. Jadi ada kita atur bagaimana supaya saudara-saudara kita yang sudah pernah dulu berjemaat bersama-sama, kemudian karena pandemi atau satu lain hal mereka meninggalkan persekutuan, ya kita akan besuk mereka, ya. Nah, seorang majelis mengatakan bahwa besuk ini harus ada metodenya juga, harus ada caranya supaya efektif. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan inspirasi, memberikan hikmat untuk kita boleh kembali mengajak saudara-saudara kita bersama-sama, saudara ya. Nah, anak sulung yang diam di gereja tidak menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu atau dia itu menjadi orang yang Tuhan Yesus katakan sebagai anak yang hilang, saudara ya. Kalau kita melihat di dalam Roma 6, ya saudara ya, Roma 6, saya akan bacakan Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa? Karena tanpa pertobatan, saudara, kita tidak akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, apalagi sukacita. Ya, tetapi kita selalu merasa berkekurangan, kita selalu merasa itulah anak yang terhilang, saudara ya. Nah,
kita ini setiap bulan kita ini mengikuti perjamuan, ya. Kita kembali boleh merenungkan kasih Allah melalui salib. Dan ini luar biasa, saudara. Kalau kita mau merenungkan senantiasa bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan ini betul-betul kembali menguatkan kita. Firman Tuhan yang merupakan dasar daripada kasih Allah yang kita boleh terima, sehingga kita ini boleh menikmati, saudara, kasih Allah itu. Karena kita sungguh-sungguh boleh melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kita ini jauh daripada Tuhan, ataupun kita di dalam gereja, saudara, ada banyak hal yang membuat kita ini tergoda, membuat kita ini terprovokasi, saudara, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan mungkin rencana-rencana atau apapun yang kita lakukan, saudara, seringkali ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Seperti dikatakan bahwa kita ini lebih senang atau lebih suka untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain, saudara, ya, daripada mengingat-ingat kebaikannya. Nah, ini terus-menerus ada di dalam kehidupan kita di dalam bergereja, saudara, ya. Mazmur 51 menceritakan pada kita bagaimana kita bertobat itu, ya. Pertama, kita menyadari bahwa kita berdosa, saudara. Kita adalah orang-orang berdosa. Yang kedua, kita ini minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa ini, ya. Dan ada hal yang ketiga yang sangat penting, saudara, ya. Mazmur 51 ayat 12 saya bacakan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pertama, kita menyadari dosa kita bertobat, saudara, ya. Yang kedua, kita minta ampun. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Yang ketiga, kita minta hati yang baru. Kita bersyukur Roh Kudus sudah dicurahkan, ya. Dan Roh Kudus itu mengisafkan kita akan dosa. Saudara, ketika kita merenung di hadapan Tuhan, kita merenung, selidikilah aku Tuhan, kita akan melihat bahwa betapa kita ini sungguh memerlukan Tuhan. Sungguh kita ini hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita ini penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dosa, saudara, ya. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan, dia sudah tinggal di dalam hati kita, ya. Dia berkenan, berdiam di dalam kita, ya. Dan dari dalam hati kita dikatakan mengalir air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan sendiri. Ya, ini yang akan senantiasa membasuh, saudara, ya. Kalau kita dihadapkan kepada cermin, saudara, cermin ini adalah gambaran daripada Taurat atau 10 perintah Allah, saudara, ya. Jadi kita akan melihat bahwa dengan cermin ini, dengan Taurat ini, kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Tetapi Taurat ini tidak bisa membersihkan. Yang membersihkan itu adalah air ini, air hidup, saudara, ya. Jadi dikatakan juga bahwa aku akan memberikan hati yang baru, ya. Tuhan memberikan hati yang baru. Kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kita bersyukur dan kita mau melihat Tuhan Yesus di sini menceritakan bahwa bagaimana orang-orang itu terhilang, saudara, ya. Ada yang bungsu dan yang sulung. Kalau kita lanjutkan tadi di dalam peristiwa anak yang bungsu ini, saudara, ya. Anak yang bungsu ini dia bertobat, dia berbalik, saudara, ya. Bertobat, pertobatan sejati itu artinya berbalik, saudara. Nah, kita melihat di Lukas 15 kembali, ayat 20 itu ketika si bungsu ini dia ada di dalam situasi titik terendahnya, saudara, ya. Dia mengatakan di sini ayat 17, saudara, ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, ketika seseorang ada di dalam titik terendahnya, saudara, ya, lowest point, ya, saudara, ya. Saya teringat ada seorang yang menyaksikan dia ini masuk penjara, saudara, karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang, saudara, ya. Dan karena orang ini dia sudah kehilangan kasih keluarganya, kemudian tidak punya teman dan lain sebagainya, dia merasa bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang betul-betul merugikan keluarganya, saudara. Dia mencuri uang, ya, untuk membeli obat-obatan dan lain sebagainya.
suatu kali dia ada di penjara, saudara ya, dan dia merenung. Kemudian di dalam perenungan dia merasa bahwa dia sudah kehilangan segala sesuatu. Dia teringat satu lagu waktu sekolah minggu, saudara ya. Yes, Jesus loves me. Ya, the Bible tells me so. Ya Tuhan Yesus mengasihi. Ya, seperti Alkitab memberitahu, saudara ya. Jadi dia teringat, yes, Jesus loves me. Ya, Yesus loves me, as the Bible tells so. Jadi ada satu titik di mana ketika Roh Kudus berbicara dan dia boleh mendengar di dalam keheningan, di dalam perenungan, akan kembali seperti itu ya. Dan anak bungsu ini, dia katakan di dalam Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika seseorang menyadari, saudara ya, mau bertobat, mau kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Bapa, saudara, ini respon daripada Bapa ini Tuhan Yesus menggambarkan begitu luar biasa. Ya, ketika anak itu datang, saudara, Bapa berlari ya, berlari, kemudian dipeluk, kemudian diciumnya, ya, kemudian dikenakannya baju, ya, baju yang indah, saudara, jubah yang indah. Artinya baju yang kumal, baju yang jelek itu, yang penuh dengan dosa itu diganti, saudara, dengan baju yang baru, saudara ya. Kemudian dipakaikan cincin, kemudian sepatu yang bagus, saudara ya. Diterima kembali, dan tadi dikatakan bahwa malaikat, bahwa surga bersukacita ketika seorang kembali. Nah, inilah ada satu berkat, saudara, ketika kita melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang perlu bertobat, dan kita harus bertobat, dan kita mau menyadari kembali bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih, Roh Kudus boleh mengingatkan kita senantiasa, boleh membawa kita kembali kepada kehendak Bapa, saudara ya. Bertobat, menyadari telah berbuat dosa, minta Tuhan ampuni. Tadi dikatakan di Mazmur 51 itu menerima hati yang baru, ya. Dan kita juga menyadari itu, kita senantiasa merenungkan kasih Allah, ya, waktu doa-doa sendiri kita, ya, dalam masa-masa teduh kita, kemudian di dalam kebaktian-kebaktian, terutama kebaktian perjamuan, saudara ya, kita akan senantiasa boleh diingatkan kembali bagaimana Tuhan berkorban, ya, melalui kayu salib, dan kita akan melihat bahwa itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah memperlengkapi kita. Sebetulnya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Terhadap anak yang sulung ini marah, saudara ya. Ketika lihat adiknya datang, kemudian dibikin pesta dan lain sebagainya. Ayat di Lukas 15 ini, anak yang sulung ini, ayat 30 dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Marah, saudara, si anak sulung ini, sehingga dia tidak bilang adik saya datang, bukan, saudara, tetapi itu anak bapa datang, katanya anak bapa datang, kemudian bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini ayat 31, saudara, penting sekali. Lukas 15 ayat 31, lalu ayahnya berkata kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku ialah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan senantiasa di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam persekutuan, saudara, kita semestinya kita menikmati, saudara ya, bahwa Tuhan sudah mengaruniakan
segala sesuatu untuk kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk kita boleh melayani. Ya, sehingga kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai persekutuan yang indah. Ya, firman Tuhan sungguh boleh mengingatkan kita kembali untuk kita boleh melihat juga seperti anak yang hilang. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, kalau pertama kali mengenai domba itu 1 ekor, kemudian dirham itu 1 buah, saudara. Tetapi anak ini ada anak sulung, ada anak bungsu yang terhilang. Ya, kita boleh melihat dan kita boleh mengaminkan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah ceritakan, ya, melalui perumpamaan. Dan kita boleh menerima sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami. Mungkin kami juga terhilang di antara saudara-saudara kami yang lain di dalam persekutuan, di dalam gereja Tuhan. Dan kami melihat bahwa sungguh pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Roh Kudus boleh menyatakan kepada setiap kami, mengingatkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh senantiasa melihat kepada kebesaran Tuhan, kepada kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh memimpin kami semuanya Tuhan di dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga melalui pandemi ini Tuhan, kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kami boleh melihat dan boleh menikmati campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama bersekutu pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan damai serta sukacita daripada Tuhan boleh kami nikmati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.